Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar Undar TV yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bersyukur pada Allah, ada hadis Nabi yang berbunyi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan pada umumnya para manusia melupakan kenikmatan ini, yaitu kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, sebelum masuk bulan Ramadan kemarin, para pengurus masjid, para lembaga kemasyarakatan mengadakan rapat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pengajian-pengajian yang selama ini berjalan sementara diliburkan hanya untuk membuat jadwal khusus yang berlaku di bulan Ramadan. Untuk itu memang perlu bagaimana langkah-langkah kita. Apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini terjadwal dengan baik. Tentang siapa yang imami sholat tarawih, siapa yang mesti kultum, dan seterusnya. Itu sudah tradisi umat Islam di Indonesia. Untuk itu pada hari ini kita sudah mencapai 17 Ramadan. Sekarang sudah berada pada hari ke-17 bulan Ramadan puasa kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita merujuk pada sabda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasul ketika akan masuk 10 terakhir bulan Ramadan? Ini ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa iqadu ahlahu wa syaddal bizar, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah itu kalau akan masuk atau masuk sebelum terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila, menghidupkan malam hari. Apa arti menghidupkan itu? Menghidupkan itu adalah mengisi pada malam hari dengan ibadah. Misalnya dengan qiyamul lail, misalnya dengan tadarus di waktu malam, istighosah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari spesial, hari-hari yang istimewa buat Rasulullah SAW. Termasuk kita sebagai umatnya, hendaknya paling tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi untuk mengadakan qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan Nabi tidak sendirian. Wahya wa iqadhu alahu. Beliau membangunkan keluarganya, bangunkan istrinya untuk diajak itikaf di masjid. Jadi terutama diri sendiri dan juga mengajak pada orang lain. Kita juga demikian, barangkali sudah termasuk program, termasuk jadwal yang kita lakukan untuk mengadakan pada 10 terakhir
mengadakan iktikaf bersama-sama teman, bersama-sama keluarga, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wasyaddal mizar. Saddal mizar itu adalah cancut tali wudhu, bersiap-siap dengan sungguh-sungguh semangat untuk menyambut malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian pendengar Undar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang mengatakan laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lahwi wal rafath. Bukan saja yang dikatakan puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi di samping meninggalkan makan dan minum, puasa adalah juga meninggalkan al-lahwi minal lahwi. Al-lahwu adalah al-kalamul ladzi la fa'idatalah. Al-lahwu adalah al-kalam alladzi la fa'idatalah. Perkataan-perkataan yang tidak ada artinya, tidak mengandung arti. Ini hendaknya di dalam puasa ini kita tinggalkan, paling tidak kita hindari paling tidak. Yang kedua, berrofas. Apa rofas itu? Rofas adalah al-kalamul ladzi ya'samu bih. Ini lebih meningkat ini. Perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Misalnya adu domba, merasani, dan omongan-omongannya yang mengandung dosa. Ini hendaknya juga dihindari. Melihat begitu puasa itu, Masya Allah, luar biasa besarnya pahalanya. Semua amal perbuatan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lampau. Dosa-dosa yang kita lakukan adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak sembarang puasa. Puasa yang diampuni dosanya seperti tadi itu, yang meninggalkan minal lahwi wal rafath tadi. Para hadirin pendengar Undar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sekali-kali juga introspeksi diri, bagaimana yang kita lakukan sampai sekarang pada hari ke-17 ini. Adakah peningkatan dari sebelumnya? Karena orang itu tempatnya salah dan hilaf, lupa, itu manusia. Seperti acara-acara seperti ini mungkin kita mendengar setiap bulan, setiap setahun sekali. Hadis-hadis yang kita baca, kita dengar sebenarnya. Tapi kenapa kita sampaikan lagi? Kita untuk mengingatkan kita agar tidak lengah dalam perilaku kita sehari-hari. Ada lagi yang namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Qur'an juga. Kita berlomba-lomba untuk itu. Para ulama sendiri banyak pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ada lagi yang lain, Lailatul Qadar pada malam 23. Itu semua pada malam-malam ganjil. Bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pokoknya diturunkan pada bulan Ramadan. Yang pada kesimpulannya, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, fil al-fisar, ya tidak dipilih-pilih, tidak pilih-pilih malam 27 atau malam 23 atau malam 21 dan sebagainya.
tapi kita berbuat baik selama bulan Ramadan ini. Makanya kalau di Indonesia, kalau masuk bulan Ramadan luar biasa. Ada Quran di musola, di masjid, makanan begitu banyak sekali, mudah. Itu karena bulan Ramadan bulan istimewa, bulan yang luar biasa. Ingin berbondong-bondong memperoleh yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Kalau dikalikan berapa hari? 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Coba. Beda dengan umat Nabi dahulu. Usianya panjang-panjang. Nabi Adam, Nabi Nuh, usia 800 tahun, 700 tahun. Kalau umatnya Nabi Muhammad umurnya nggak panjang, pendek-pendek. Tapi ada hari istimewa yaitu Lailatul Qadar ini. Sehingga bisa menjangkau usianya yang 700, 800 itu, walaupun usianya hanya 70 atau 80 tahun. Hadirin pendengar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami akan menyampaikan pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, ma khairul ayam, ma khairul syuhur, ma khairul a'mal?" Hari apa yang paling baik? Jawabnya, Yaumul Jum'ati, adalah hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Jawabnya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Li'anna fihi unzilal Qur'an, li'anna fihi Lailatul Qadar. Amal apa yang paling baik? Jawabnya, as-sholatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Hadirin pendengar yang berbahagia, kira-kira 3 hari dari ucapan itu Sayyidina Ali mendengar karomah wajah, dan beliau mengatakan begini, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Ibnu Abbas itu jika disampaikan kepada para ulama dari jagat timur sampai jagat barat, dari ulama tasawuf, ulama ahli fikih, dan lain sebagainya, pasti akan menjawab pertanyaan dan jawaban yang sama. Jawabnya sama semua. Hari Jumat yang paling baik, bulan Ramadan yang paling baik, sholat pada waktunya itu adalah amal yang paling baik. Akan tetapi saya ingin mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya mengatakan amal yang paling baik itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yataqabbalullahu ta'ala minka, ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang paling baik amal yang diterima oleh Allah. Menurut Ibnu Abbas, amal yang diterima amal adalah sholat pada waktunya. Nah, ini saling menguatkan antara pendapat Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas tadi itu. Kemudian yang kedua, bulan yang paling mulia bulan apa? Sayyidina Ali, matatu bubi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang paling baik adalah bulan di mana digunakan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Masya Allah, luar biasa ini. Bulan yang digunakan untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh tobat. Itu ada syarat dan rukunnya. Agar menjadi taubat nasuha, 1, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, berniat tidak akan mengulang kembali. Dan yang ketiga adalah adanya penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Adanya penyesalan kepada dosa yang dilakukan. Itu kalau taubatan nasuha yang berkaitan dengan qablum minallah,
Tapi jika ada tobat dan nasuka berkaitan hablum minan nas, ditambah lagi di samping 3 tersebut, kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mengembalikan sesuatu apabila ada hak-hak yang berkaitan dengan harta benda atau bagaimana untuk dihalalkan dan sebagainya. Itulah hadirin pendengar TV Undar yang berbahagia, kita mumpung masih ada di bulan Ramadan, Mas, kurang lebih 12 hari lagi, mari kita isi dengan sebaik mungkin, isi dengan penuh kesadaran, kita banyak beristighfar, atau bahkan Nabi juga mengatakan yang namanya manusia itu sifatnya sering jenuh, terus banyak jenuh juga, sembahyang jenuh, apalagi puasa begini. Tapi ada hadis yang sangat mudah sekali untuk dilakukan oleh siapa orang, semua orang. Hadis yang bunyi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Siapa? Apa itu maksudnya? Nabi mengatakan ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, hampir semua orang bisa itu. Nomor 2, memperberat timbangan amal, pahalanya besar. Coba, mudah diucapkan, timbangannya besar sekali sebagai amal baik. Dan yang ketiga, dicintai oleh Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibatani inda Rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hanya 2 kalimat itulah kita bisa memperoleh pahala yang luar biasa. Dengan laye-laye, dengan dibatin atau dikatakan dengan pelan-pelan, subhanallah, itu kan nggak berat kan? Nah, di sela-sela kita sambil istirahat itu kan mudah sekali itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alazim, subhanallah. Sambil direnungkan artinya, Maha Suci Allah yang Maha Suci, Maha Suci Allah yang agung. Sambil kita juga mengisi kalimat bacaan amal-amal sosial yang lain dari sesama manusia, membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Biasanya ada undangan nyantuin anak yatim dan sebagainya. Itu biasanya pada hari seperti ini, ingin amal-amal yang kita lakukan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berhormati, pendengar TV yang berbahagia, marilah kita berhati-hati. Nabi Muhammad bersabda, atadruna manil muflis. Nabi bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis. Bukan berarti Nabi nggak bisa. Memang itu metode, salah satu metode yang digunakan untuk berdakwah. Nabi kaya dengan metode Nabi itu. Salah satu di antara dengan pertanyaan, biar tidak bosan, nggak terkena kaku. Sahabat menjawab, al-muflisu mala dinaro wala mata. Sahabat, qalu man la dinaro wala mata. Orang muflis, orang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dinar mata uang, nggak punya harta benda. Itu namanya bangkrut. Coba. Karena itu jawabannya kurang tepat, Nabi yang betulkan. Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati ilallah bisolatin
wa zakatin wa siyamin wa. Yang dikatakan bangkrut, wahai para sahabatku, adalah umatku nanti pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya puasa, dan lain-lain semuanya. Tapi, ada tapinya. Tapi di samping dia membawa pahala sholat, pahala zakat, dia juga membawa dosa. Dosa apa itu? Akhadha mala hadza wa safaka malaka mama hadza wa dan seterusnya. Tapi di samping membawa pahala dia membawa dosa. Dosanya mengadu domba, dosanya memfitnah, dosanya mencuri, dosanya menuduh orang tanpa bukti. Wa qadzaba hadza, menuduh tidak ada bukti. Sehingga dari semua yang dibawa pada Allah itu, antara pahala dan dosa ternyata banyak dosanya. Itulah akhirnya amal baiknya orang tadi diberikan pada orang yang difitnah, diberikan pada orang yang dicuri hartanya, diberikan pada orang yang dituduh, sampai habis kebaikannya orang itu. Setelah habis dosanya orang yang dituduh dilimpahkan pada orang yang menuduh tadi itu, yang fitnah tadi itu. Dia dosa dikasihkan pada orang yang menuduh tadi, yang menuduh tanpa bukti, mengumbar-umbar kejelekan orang lain, memfitnah orang lain, kembalikan dosanya. Setelah itu dia dilempar ke neraka. Itu yang namanya orang muflis. Maka mumpung dalam bulan puasa ini kebanyakan dosa adalah hablum nanas. Ditahan ucapan itu, jangan suka memfitnah pada orang lain. Ada berita-berita enggak valid, selalu sesuatu itu disiarkan pada orang lain. Berita-berita yang enggak benar jangan disiarkan sebelum tahu persis apa ya. Kalau tahu itu benar, walaupun itu benar, sebaiknya jangan disiarkan kalau kejelekan. Itu kalau bangkrutnya di akhirat. Di dunia masih bisa. Kita bangkrut nanam padi, pinjam orang lain untuk beli modal lagi, bisa. Kalau bangkrut dunia masih bisa, banyak pertolongan, masih ada waktu banyak untuk pinjam. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat sudah tidak ada pintu tobat lagi. Itu marilah kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa beramal baik dan bisa puasa dengan sampai 30 hari. Diberikan panjang umur, rezeki yang barokah, diberi keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu saat kita kembali pada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Hadirin sekalian, pendengar TV Undan yang berbahagia, kiranya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri dan keluarga kami sendiri, dan umumnya kepada para pendengar yang berbahagia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.